Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang keris setan kober dalam sejarah tanah Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu Pangeran Loreng Pasar yang sudah siuman di Langgar Pesanggerahan Pengging sudah didatangi oleh Sidowini. Kemudian Sidowini merasa kaget karena terjadi perubahan-perubahan yang sangat bertolak belakang, yang sangat luar biasa. Karena Sidowini sekarang tidak mampu memegang tubuh dari Pangeran Loreng Pasar. Dan juga demikian, Pangeran Loreng Pasar tampak seperti orang linglung, sehingga susah untuk berkomunikasi. Bahkan dia tidak bisa menguasai dirinya siapa dan tidak mengenal tentang Sidowini, sehingga membingungkan bagi Sidowini karena mau diangkat dibawa ke Sriwedari, tetapi Sidowini tidak mampu, untuk memegang saja tidak mampu. Oleh sebab itu Sidowini hanya bisa bingung apa yang harus dilakukan. Sementara anak buahnya sudah menunggu di luar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh Gunung Merapi yang semakin keras suaranya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba langgar yang ada menjadi seakan-akan bergoyang, dan tiba-tiba juga hawa yang sangat panas kemudian datang, sehingga Sidowini tidak mampu menahan hawa panas yang ada di dalam langgar itu. Akhirnya Sidowini melompat keluar dari langgar itu. Ternyata tidak jauh dari langgar itu datanglah kereta, di mana setelah kereta berhenti, kemudian keluarlah Sultan Hadiwijoyo dan keluarlah Pangeran Benowo, kemudian tergesa-gesa menuju ke langgar itu. Dan tidak lama kemudian nampak Pangeran Benowo memanggul Pangeran Loreng Pasar dan kemudian segera dimasukkan ke dalam kereta. Dan setelah itu kereta berputar, dan setelah itu melaju. Mungkin yang dituju adalah Pajang atau kediaman dari Pangeran Loreng Pasar, yaitu puri yang ada di Loreng Pasar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sidowini mengikuti tapi tidak berani dekat-dekat. Ternyata benar, Pangeran Loreng Pasar dibawa pulang menuju ke puri dari Pangeran, yaitu puri Loreng Pasar, rumah kediaman dari Sutawijoyo atau Pangeran Loreng Pasar. Setelah dipapah oleh Pangeran Benowo, kemudian dibawa masuk ke dalam rumah, dan kemudian tidak lama Sultan juga mengikuti dari belakangnya. Setelah itu direbahkan ke peraduan, yaitu sebuah tempat tidur yang bagus, yang terbuat dari kayu jati yang berukir-ukiran. Kemudian
Setelah itu Pangeran Benowo duduk di depan, berdiri di depan tempat pembaringan Pangeran Loreng Pasar. Dan disusul kemudian Kanjeng Sultan duduk di tepi peraduan itu sambil memandang putranya yang lemas lunglai. Tiba-tiba tangannya menyentuh kepala dari Pangeran Loreng Pasar sambil mengatakan, "Tidak apa-apa, bersabarlah anakku, putraku, Pangeran Loreng Pasar. Besok sudah sembuh dan besok bahkan lebih bagus dari sebelumnya." Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Sidowini dan anak buahnya terus mengintai dari luar rumah, tapi tidak berani dekat-dekat. Terus mengikuti dan mengepung rumah itu, tetapi mereka tidak berani mendekat karena di situ ada Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo. Kemudian tiba-tiba anak buah dari Sidowini kemudian berteriak-teriak karena merasa dirinya terbakar. Kemudian juga disusul oleh 7 Drupanolo, yaitu Sabto Drupanolo, juga berteriak-teriak merasa dirinya terbakar. Kemudian yang terakhir adalah Sidowini, demikian juga. Akhirnya Drupanolo langsung merubah dirinya menjadi raksasa yang sangat menakutkan. Dan setelah itu membawa Sidowini dan anak buahnya kembali menuju pesanggerahan Sriwedari. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita ikuti Putri Pembayun yang sudah bertekad untuk mencari Widuri dari 4 arah, 10 ke utara, 10 ke selatan, 10 ke barat, dan 10 ke timur. Kemudian sampai sore hari mereka masih belum berkumpul. Tiba-tiba kelompok yang dipimpin oleh Lurah Tamtomo Banguputih mendapat laporan dari anak buahnya. "Aku lapor, Lurah. Ki Lurah, aku melihat apakah itu benar atau tidak. Tapi mataku ini benar-benar tahu persis bahwa ada seseorang yang saya lihat itu adalah Widuri." Kemudian Widuri itu melompat-lompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Tentu saja Lurah Banguputih tidak percaya. Kamu ini jangan mengkhayal. Benar Ki Lurah, saya ini tidak mimpi, tapi benar-benar terjadi. Sudah, kalau begitu kita kumpul saja. Kita cari Gusti Putri Pembayun, kemudian kita nanti berbicara di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum prajurit itu tadi melihat, memang benar bahwa Widuri itu ternyata dibawa oleh seseorang yang memakai cawat dan memakai baju selempang yang bermotifkan lurik macan. Memang bajunya adalah kulit macan, kemudian rambutnya panjang, tetapi dia adalah seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Kemudian membawa Widuri itu sepertinya membawa bantal saja, enteng saja, dibawa melompat ke sana kemari. Kemudian ketika sampai di sebuah pohon kendal, yaitu pohon kendal yang sangat besar, pohon kendal raksasa,
Sehingga Widuri dibawa ke atas pohon kendal raksasa itu. Kemudian di sana laki-laki itu melakukan ritual, membaca mantra-mantra. Kemudian dia mengatakan sendiri, "Bunda Ratu, sekarang aku sudah mendapatkan tempatnya. Aku sudah mendapatkan orangnya. Oleh sebab itu datanglah Bunda Ratu." Ternyata orang ini memanggil Bunda Ratu Selatan. Rupanya orang ini juga merupakan anak buah atau orang yang mengabdi kepada Ratu Pantai Selatan. Dia adalah Joko Lulo. Di dalam percakapannya yang sendiri tanpa ada kawan itu mengatakan, "Bunda Ratu, aku dulu adalah seorang anak kecil yang dibuang oleh orang tuaku karena orang tuaku malu mempunyai anak laki-laki, tetapi wajah dan tubuhku seperti perempuan. Oleh sebab itu, karena rasa malunya itu, kemudian orang tuaku berusaha membuang aku, dan akhirnya saya dibuang di tengah hutan. Untung aku ditemukan oleh seseorang yang namanya Nyai Randuwulo. Kemudian aku melakukan pertapaan-pertapaan dan aku akhirnya ketemu dengan Bunda Ratu. Oleh sebab itu Bunda Ratu, datanglah, aku ingin tahu bahwa aku akan memasuki jasad wanita ini, ingin langsung disaksikan oleh Bunda Ratu. Tetapi walaupun dipanggil-panggil, ternyata Bunda Ratu itu tidak mau datang. Akhirnya pemirsa, Joko Lulo, yaitu orang yang jiwanya adalah perempuan, kemudian terperangkap di dalam wadak yang berbentuk laki-laki. Akhirnya dia melakukan ritual dan akhirnya rohnya masuk ke dalam jasad dari Widuri, sehingga Widuri akhirnya bisa bangun dan bangkit. Setelah itu melompat-lompat seperti Joko Lulo, dan itu disaksikan oleh salah satu prajurit bawahan dari Ki Lurah Banguputih. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian akhirnya Ki Lurah Banguputih yang berusaha untuk kumpul kembali akhirnya sudah berkumpul bersama dengan Putri Pembayu, dan mereka akhirnya menyampaikan bahwa salah seorang prajuritku melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Widuri sudah dalam keadaan sehat dan bisa melompat ke sana kemari. Tentu saja Putri Pembayun tidak percaya. Kemudian setelah digali dan dipikirkan dan direnungkan, mungkin ada orang yang bisa memiliki ilmu yang luar biasa sehingga bisa menyembuhkan Widuri. Dan dimanapun Anda berada, akhirnya Putri Pembayun mengajak kembali ke dukuh yang terdekat untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan pulang ke Pajang, dan akan melaporkan semuanya kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pulanglah Putri Pembayun bersama dengan 40 prajurit yang dipimpin oleh Banguputih dan dengan membawa satu tawanan, yaitu Widadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita ikuti perjalanan Panji Sumirang yang sudah sejak kemarin mengintai terus kegiatan-kegiatan
yang ada di sebuah benteng pertahanan yang berada di Sungai Serayu, di mana Singoranu, kemudian Kelabang Geni dan Panembahan Wadas Lintang bermarkas di situ dan memiliki anak buah yang begitu banyak. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya diputuskan oleh Panji Sumiran, Anoro, Anolo, dan Andoko akhirnya ingin memasuki rumah yang ada di tengah-tengah telaga. Karena di tengah-tengah telaga itu ada rumah yang jumlahnya 2. Oleh sebab itu, ketiga orang ini menyelam, kemudian diikuti juga oleh Panji Sumiran, kemudian sampailah ke sasaran, yaitu rumah yang paling tengah dan yang terbesar. Setelah itu dia mengintai dari dalam air dan kemudian timbul tenggelam. Akhirnya menepilah dan terus mengintai, karena yang dituju adalah rumah yang ada di tengah-tengah telaga itu, yaitu di tengah-tengah telaga Wadas Lintang. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai Bunda Ratu, datanglah. Wahai Bunda Ratu, datanglah. Wahai Bunda Ratu, datanglah." Kemudian Panji Sumiran akhirnya memberikan isyarat kepada 3 temannya untuk diam. Kemudian dia perhatikan orang itu. Ternyata dia adalah Singoranu. Kemudian dia memanggil-manggil Bunda Ratu. Berarti Singoranu juga anak buah dari Ratu Selatan, Nyai Roro Kidul. Ternyata Nyai Roro Kidul yang dipanggil-panggil tidak datang juga. Kemudian tiba-tiba setelah memperhatikan Singoranu yang melakukan samedi sambil memanggil-manggil Nyai Roro Kidul tapi belum juga hadir, maka di rumah sebelah terdengar langkingan jeritan seorang wanita. Kemudian Panji Sumiran memberikan isyarat untuk pergi ke sana. Akhirnya seluruhlah lagi, menyelam lagi menuju ke rumah yang satu. Kemudian ternyata di tempat itu keluarlah seseorang yang berjubah hitam, bertopeng hitam. Dia adalah Panembahan Wadas Lintang. Tetapi beda dengan Singoranu. Ternyata Wadas Lintang ini mengetahui kehadiran dari 4 orang ini. Karena dia keluar dari dalam rumah itu dalam keadaan curiga. Dia mencoba untuk melihat air di sekelilingnya. Tiba-tiba dia mengatakan, "Hai orang yang ada di dalam air, keluarlah. Kalau kamu tidak keluar, akan saya hancurkan dari atas." Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, 4 orang itu langsung melompat menuju ke daratan dan langsung berhadapan dengan Panembahan Wadas Lintang. Setelah itu ditanya, "Kamu siapa? Dari mana? Kemudian kamu keperluannya apa datang ke sini?" Belum lagi dijawab, tetapi sabetan keris setan kober sudah melengkung dan langsung mengenai 3 orang, yaitu Anoro, Anolo, dan Andoko. Tetapi untung saja tidak sampai serius, karena 3 orang itu langsung melompat ke air, ke telaga, sambil melemparkan 3 pisau menuju ke arah Panembahan Wadas Lintang. Tetapi sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Ternyata
3 keris yang dilemparkan oleh Anoro-Anolo dan Andoko ditangkisnya dengan satu tangkisan melengkung, dan 3 keris itu patah menjadi 2. Sehingga sekarang tinggallah Panji Sumirang berhadapan sendiri dengan Panembahan Wadah Selintang. Kemudian tidak pakai basa-basi, Wadah Selintang langsung menyerang dengan keris, yaitu keris setan kober. Karena yang ada di hadapannya ini bukan musuh sembarangan. Oleh sebab itu segera Panji Topati Anom atau Panji Sumirang ini langsung merapal untuk mengeluarkan keris setan kober. Sehingga 2 orang ini sama-sama memegang keris setan kober dan langsung melakukan pertempuran, saling berdentingan, beradu keris yang sama-sama saktinya, dan kemudian keduanya sama-sama terlemparnya dan sama-sama terjatuhnya, dan juga sama-sama di mulutnya mengeluarkan darah. Tetapi Panji Sumirang lebih cepat bangkit dan berdiri. Kemudian lawannya masih dalam keadaan terduduk, dia belum berdiri, tetapi langsung Panji Sumirang menyusul serangan berikutnya. Tetapi tidak disangka Wadah Selintang masih bisa mengelak serangan dari Panji Sumirang. Setelah itu berdirilah lagi 2 orang ini berhadapan-hadapan dan melakukan serbuan, saling menusuk dan saling memukul. Tiba-tiba terdengar berhenti dengan suara yang begitu menggelegar, karena Singoranu mengeluarkan ajian gelap ngamparnya, dan sudah ada di rumah yang di sebelahnya. Kita ini sama-sama bersekutu, mengapa kita harus bertengkar? Panji Sumirang menjadi agak heran, mengapa Singoranu mengetahui bahwa dia adalah sekutunya. Kamu kan utusan dari Ponorogo yang saya tunggu-tunggu, mengapa kita harus bertempur? Kemudian disusul oleh Panembahan Wadah Selintang. Benar, mengapa kita harus bertempur? Apakah benar kamu adalah utusan dari Ponorogo? Benar. Kalau begitu serahkan syaratnya. Syarat apa? Syarat yang kamu pegang tadi itu merupakan syaratnya. Keris setan kober adalah syaratnya. Kita mau bersekutu dengan Ponorogo. Mohon maaf, keris setan kober adalah milik saya, bukan miliknya Adipati Ponorogo. Mengapa harus dijadikan syarat? Nah, kalau tidak mau ya silakan, kembali saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya oleh Singoranu ketegangan itu akhirnya bisa diredakan, dan mereka disambut dengan baik. Kemudian apa yang dimaksudkan? Akhirnya ditunjukkan bahwa akan diadakan sebuah pertemuan 3 bulan yang akan datang, yaitu sebuah pertemuan yang ada di hutan. Dan akhirnya ajakan itu diterima dan disuruh menunggu 3 bulan yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah yang saya lakukan. Kemudian bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Tunggu episode berikutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.